Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak Guru doakan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pelajaran kita terdahulu mengenal bilangan bulat yang episode yang kedua. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama anak-anak dapat membandingkan bilangan bulat, yang kedua anak-anak dapat mengurutkan bilangan bulat, dan yang ketiga dapat menjelaskan penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan bahasa. Mohon diperhatikan sungguh-sungguh anak-anak supaya anak-anak mudah memahami. Ya, anak-anakku, ingatkah anak-anak tentang pelajaran terdahulu bahwa pada sebuah garis bilangan nilai 0 merupakan bilangan tengah atau batas antara bilangan bulat negatif dan juga bilangan bulat positif. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga Pak Guru sudah menjelaskan bahwa nilai sebuah bilangan bulat negatif semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sedangkan bilangan bulat positif semakin kanan nilainya semakin besar. Mengingat hal tersebut, mari coba kita menjelaskan apa sih arti membandingkan bilangan bulat, anak-anak. Membandingkan bilangan bulat artinya kita membandingkan nilai dari suatu bilangan. Membandingkan bilangan bulat dapat dilakukan dengan menggunakan tanda-tanda sebagai berikut, anak-anak. Perhatikan tanda yang pertama ini artinya kurang dari atau lebih kecil dari. Tanda yang kedua artinya lebih besar atau lebih dari. Dan yang ketiga sama dengan, artinya nilai sebuah bilangan itu sama. Bagaimanakah cara kita membandingkan bilangan bulat itu, anak-anak? Yang pertama, diingat dan dicatat, jika yang dibandingkan sama-sama positif, jika nilainya sama-sama bilangan positif, bilangan bulat positif, maka kita langsung dapat membandingkannya mana yang lebih besar ataupun mana yang lebih kecil. Perhatikan contoh berikut ini. Bilangan 25 dan 27. Ini sama-sama positif, anak-anak. Bilangannya sama-sama positif. Maka kita bisa langsung menentukan mana yang lebih besar, 25 atau 27. Iya, bagus. Lebih besar 27. Berarti 25 berarti 25 lebih kecil dari 27. Kita kasih tanda seperti ini, anak-anak. Ini artinya lebih kecil atau kurang dari. 25 kurang dari 27 atau 25 lebih kecil dari 27. Yang kedua, bilangan 250 dan 249. Ini tandanya yang benar apa ini? Lebih besar atau lebih kecil? Coba dijawab, anak-anak. 250 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari 249. Maka kita kasih tanda seperti ini, lebih besar. Cara bacanya bagaimana? 250 lebih besar dari 249. Supaya anak-anak lebih memahami kembali,
Kita coba bandingkan bilangan-bilangan berikut ini. Jika yang dibandingkan berlawanan tanda, ada yang positif, ada yang negatif anak-anak, maka bilangan bertanda positif pasti lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif. Tanpa harus kita lihat bilangannya berapa. Cukup kita lihat tandanya, kalau dia positif, maka nilainya lebih besar dari bilangan negatif. Perhatikan contoh berikut ini. Negatif 200 dan 100. Mana lebih besar, lebih kecil anak-anak? Negatif 200 dan 100. Ingat tadi, jika yang kita bandingkan positif dan tanda negatif, bilangan yang bertanda negatif, maka dipastikan bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Berarti negatif 200 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari 100. Bagus. Contoh yang kedua, 350 dibandingkan dengan negatif 500. 350 kita bandingkan dengan negatif 500. Ingat tadi aturannya, positif lebih besar daripada bilangan yang bertanda negatif. Berarti 350 lebih besar dari negatif 500. Tapi Pak Guru, 500 kan lebih banyak daripada 350. Ingat tadi Pak Guru sudah ingatkan, bilangan yang positif pasti nilainya lebih besar daripada bilangan yang bertanda negatif, meskipun angkanya besar. Tetap yang nilainya positif, bilangan bulat positif, lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Berikutnya anak-anak, cara membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangannya sama-sama bilangan negatif? Maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Perhatikan contoh berikut ini. Negatif 200, negatif 100. 200 bilangannya lebih besar daripada 100. Tapi anak-anak harap diingat bahwa kalau sama-sama bilangan negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya yang semakin kecil. Berarti jawaban kita di sini negatif 200 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil daripada negatif 100. Apabila membandingkan yang sama-sama negatif bilangannya, angka atau bilangan yang lebih besar itu nilainya semakin kecil. Perhatikan soal yang berikutnya. Negatif 459 dan negatif 559. Ini tandanya yang benar apa? Lebih kecil atau lebih besar? Coba dijawab anak-anak. Negatif 459 dan negatif 559. Iya, bagus. Jawabannya negatif 459 lebih besar dari negatif 559. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Bapak Guru jelaskan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita harus perhatikan perhatikan pada slide yang berikut. Ya. Perhatikan anak-anak, yang paling atas negatif 3 dan 0. Tanda apa yang di tengah itu anak-anak? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Bagus. Negatif 3 lebih kecil dari 0. Kenapa?
nilai negatif 3 lebih kecil daripada 0 karena letak negatif 3 pada garis bilangan berada di sebelah kiri 0. Perhatikan yang kedua, negatif 15 lebih besar daripada negatif 28. Kenapa anak-anak? Sebab, lihat yang sebelah kanan, letak negatif 15 pada garis bilangan berada di sebelah kanan negatif 28. Selanjutnya, 1250 lebih besar dari negatif 2345. Kenapa Nana? Sebab letak 1250 pada garis bilangan berada di sebelah kanan negatif 2345. Selanjutnya negatif 550.000. Negatif 50.000, karena dia sama maka tandanya sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena nilainya sama, sama-sama negatif, angkanya juga sama, bilangannya sama. 78.257 sama dengan 78.257. Nah, ini nilainya sama. Supaya anak-anak lebih memahami lagi, coba kita berlatih. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab dengan mudah ya. Coba bandingkan bilangan berikut dengan memberikan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Coba kita lihat yang A. Negatif 12 titik-titik 0. Tanda yang benar apa? Negatif, kurang dari, atau lebih kecil, atau lebih besar, atau sama dengan. Jawabannya lebih kecil. Negatif 12 lebih kecil dari 0. Kenapa tadi anak-anak? Karena posisi negatif 12 berada di sebelah kiri bilangan 0 pada garis bilangan. Yang kedua, yang B, negatif 5 titik-titik negatif 11. Lebih besar apa lebih kecil? Ayo anak-anak, lebih besar atau lebih kecil? Negatif 5 dan negatif 11. Bagus, lebih besar. Negatif 5 lebih besar daripada negatif 11. Yang C, 34 dan 34 sama-sama positif, bilangannya juga sama. Berarti apa yang benar? Sama dengan. Bagus. Yang bagian yang D, negatif 7 dan 7. Negatif dan dengan positif. Lebih kecil. Iya. Negatif 7 lebih kecil daripada 7. Bagus anak-anak. Untuk latihan ini anak-anak sudah berhasil. Mari kita coba mengurutkan bilangan bulat. Anak-anak masih tetap semangat ya. Perhatikan sungguh-sungguh penjelasan berikut ini. Anak-anak, mengurutkan bilangan bulat sejatinya adalah membandingkan nilai beberapa bilangan bulat. Kemudian diurutkan berdasarkan nilai bilangan tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar ataupun sebaliknya. Intinya anak-anak, mengurutkan bilangan bulat itu kita harus bisa membandingkan dulu nilainya. Mana yang lebih besar, mana lebih kecil. Iya. Urutan naik, kalau kita sebut urutan naik berarti dari yang kecil ke yang besar. Kalau kita bilang urutan turun berarti nilai yang besar ke nilai yang lebih kecil. Ingat ya, dua istilah ini. Urutan naik berarti dari yang kecil ke nilai yang besar. Kalau urutan turun sebaliknya, dari yang nilainya besar ke nilai yang lebih kecil. Perhatikan contoh berikut ini. Urutkan bilangan berikut ini. Perhatikan garis bilangannya. Negatif 2, 1, 2, negatif 3, negatif 1. Coba kita taruh di garis bilangannya. Kita taruh sesuai bilangan yang di atas ini. Negatif 3. Ya. Sudah anak-anak?
1, 2, negatif 3, negatif 1. Letak bilangan paling kiri adalah negatif 3, sehingga nilai bilangan terkecil adalah negatif 3. Sementara itu, letak bilangan paling kanan itu anak-anak, paling kanan adalah 2, sehingga nilai bilangan yang terbesar adalah 2. Berarti urutannya anak-anak, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, dan 2. Itu urutannya yang benar ya. Urutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Perhatikan contoh berikut ini anak-anak. Coba kita mengurutkan dengan garis bilangan soal berikut ini. Urutan naik dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5 adalah urutan naik anak-anak. Berarti dari yang nilainya kecil ke nilainya yang lebih besar, itu namanya urutan naik. Coba kita perhatikan urutannya sebagai berikut. Iya. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Negatif 10 di mana? Negatif 10. Ya. Negatif 12 paling kiri. Ya. Kemudian baru negatif 10. Kita letakkan lagi negatif 2. Kemudian ada negatif 1. Bilangan 0. 2, 3, dan yang terakhir 5. Nah, sesuai dengan yang kita jawab di garis bilangan ini anak-anak, yang kita sudah kasih tanda merah, berarti urutan naiknya bilangan bulat berdasarkan arah urutan naik atau dari yang nilainya kecil ke nilainya yang paling besar adalah negatif 12, negatif 10, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, dan 5. Gampang kan anak-anak? Jadi inilah cara kita mengurutkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ya. Agar anak-anak lebih paham lagi, mari kita coba berlatih. Nomor 1 ini gampang ini anak-anak. Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan 5.000, adik Udin mendapatkan 2.000, kakak pertama Udin mendapatkan 12.000, kakak kedua diberi 10.000. Coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Berarti dari yang paling banyak. Urutkan dari yang terbesar, dari yang paling banyak. Ayo anak-anak, coba ditulis di buku tulisnya Nana. Coba diurutkan mana yang dari urutan yang terbesar. Ya, bagus. Ya, ini dia. 12.000, 10.000, 5.000, dan 2.000. Bagaimana anak-anak? Sudah benar jawabannya? Jadi uang jajan dari yang terbesar urutannya adalah kakak pertama Udin tadi dapat 12.000. Kemudian kakak kedua 10.000. Udin 5.000 dan adiknya 2.000. Bagus anak. Yang nomor 2, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari yang nilainya terkecil hingga yang terbesar. Coba kita jawab anak-anak. Sudah selesai? Coba dilihat lihat jawaban masing-masing. Kita cocokkan dengan jawaban Pak Guru. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, bagus. Mari kita cocokkan. Iya. Kalau kita menggunakan garis bilangan seperti ini anak-anak. Negatif 11 paling kiri. Negatif 9. Negatif 5. 0. Kemudian 7, 8,
terakhir 10. Dari garis bilangan ini sudah kelihatan mana urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang nilainya terbesar. Berarti jawaban yang benar adalah negatif 11, negatif 9, negatif 5, 0, 7, 8, dan 10. Latihan yang nomor 3, perhatikan. Urutkan bilangan berikut dari yang nilainya terbesar hingga yang terkecil. Dari yang nilainya terbesar hingga yang terkecil. Ingat anak-anak, positif lebih besar daripada bilangan negatif. Berarti yang pertama-tama kita lihat, cari yang nilainya positif dulu dan angka yang paling besar. Ayo coba dijawab dulu di buku anak-anak. Sudah? Kita akan cocokkan dengan jawaban Pak Guru. Ya, ini dia jawabannya. 10, 6, 5, 2, negatif 4, negatif 8, negatif 12. Ya, selamat bagi anak-anak yang sudah menjawab dengan benar. Baiklah anak-anak, kita akan perhatikan latihan yang keempat. Perhatikan bilangan berikut. Negatif 25, 18, 9, negatif 15, 10. Urutan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Dari yang terkecil, jangan terbalik anak-anak, sesuai permintaan dari soalnya. Urutan bilangan dari yang terkecil. Berarti yang paling kecil itu adalah bilangan negatif yang angkanya paling besar. Itu yang nilainya paling kecil anak-anak. Ya, karena dia berada di posisi paling kiri. Berapa kira-kira? Coba kita cocokkan jawaban Pak Guru dengan jawaban anak-anak. Sudah selesai? Bagus. Sekarang kita lihat siapakah yang benar jawabannya. Iya. Negatif 25, negatif 15, 9, 10, 18. Inilah dia jawaban yang tepat. Ya, selamat bagi anak-anak yang sudah menjawab dengan benar. Ya, baiklah anak-anak. Ternyata bilangan bulat ini sering kita jumpai penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Coba kita lihat. Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Menyatakan bilangan bulat positif. Perhatikan istilah-istilah berikut ini. Ini yang menyatakan bilangan bulat positif anak-anak. Apa saja istilahnya? Maju. Ya, kalau sudah bilang maju berarti positif. Untung. Naik di atas permukaan laut. Setelah. Nah, ini beberapa istilah yang maknanya adalah bilangan bulat positif, bernilai positif. Contoh, pada istilah yang pertama, maju. Eko maju 7 langkah, berarti positif 7. Ingat, kata atau istilah maju bermakna bilangan bulat positif. Yang kedua, untung. Ayah Uni mendapat keuntungan sebanyak 100.000. Berarti bilangan bulat positif 100.000. Istilah yang ketiga, naik. Suhu air saat dipanaskan naik 70 derajat Celcius. Berarti bilangan positif 70. Istilah yang berikutnya, di atas permukaan laut. Contoh, Gunung Bromo berada pada ketinggian 2329 meter di atas permukaan air laut. Berarti maknanya bilangan bulat positif 2329. Yang terakhir, istilah setelah, nilainya positif. Nilai ulangan akan dibagikan 8 hari setelah ulangan. Ini contoh untuk penggunaan kata atau istilah setelah. Nilainya positif. Itu yang pertama. Bagaimana dengan contoh yang menyatakan bilangan bulat negatif anak-anak? Nah, ini dia. Diperhatikan. Istilah yang pertama, kata mundur. Contoh dalam soal,
Uni mundur 3 langkah. Kalau bilang mundur berarti negatif. Uni mundur 3 langkah berarti negatif 3. Yang berikutnya rugi. Contoh dalam pernyataan, pedagang mengalami kerugian sebesar 50.000. Berarti rugi, minus. Bilangan bulat negatif. Negatif 50.000. Istilah yang ketiga, kata turun. Contoh dalam pernyataan, setelah hujan suhu udara turun 4 derajat Celcius. Berarti negatif 4. Istilah yang berikutnya, di bawah permukaan laut. Kebalikannya dari tadi, kalau positif tadi di atas permukaan laut, tapi kalau negatif di bawah permukaan laut. Seorang penyelam berenang selama 6 meter di bawah permukaan air laut, berarti negatif 6. Yang terakhir, kata sebelum. Lawan dari setelah tadi sebelum. Kalau kita baca sebelum berarti nilainya negatif. Kita akan mudik 2 hari sebelum lebaran, berarti minus 2 atau negatif 2. Anak-anak, apakah anak-anak sudah bisa memahami? Ya, baiklah, perhatikan. Yang kedua, penerapan bilangan bulat pada alat-alat di sekitar kita. Jadi anak-anak, di sekitar kita banyak alat-alat yang menggunakan penerapan bilangan bulat. Salah satu contohnya, yang pertama ini, termometer. Anak-anak tentu sering mendengar kata termometer atau bahkan sudah menggunakan termometer. Apakah termometer itu anak-anak? Alat yang digunakan untuk mengukur suhu, suhu badan, suhu tubuh. Pada termometer bilangan bulat digunakan untuk menyatakan nilai suhu. Suhu di atas 0 derajat Celcius dinyatakan dengan bilangan bulat positif, sementara itu suhu di bawah 0 derajat Celcius dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Ini contoh penerapan bilangan bulat pada alat-alat di sekitar kita, anak-anak. Yang pertama ya. Ingat-ingat alatnya termometer ya. Mari kita lihat yang kedua. Nah, ini anak-anak sering juga menggambar atau menonton kapal selam, film kartun dan yang lainnya, kapal selam seperti ini. Ternyata pada kapal selam juga salah satu contoh ya penerapan pada alat-alat di dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat. Kapal selam. Kapal selam itu digunakan untuk kepentingan penjagaan dan operasi penyelamatan di laut. Pada kapal selam, bilangan bulat digunakan untuk menyatakan kedalaman laut. Permukaan air laut ditetapkan sebagai acuannya 0 meter. Berarti pas di permukaan air lautnya 0 meter. Kalau dia di bawah permukaan berarti menandakan negatif. Kalau di atas berarti menandakan positif. Tinggi di atas permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan bulat positif, sementara itu kedalaman di bawah permukaan air laut itu dinyatakan bilangan bulat negatif. Ini contoh alat-alat sehari-hari anak-anak, artinya contoh penerapan bilangan bulat ya pada alat-alat di sekitar. Ketiga contohnya anak-anak, ini juga tidak asing lagi anak-anak, freezer ya. Freezer, apa itu? Alat yang digunakan untuk menyimpan makanan beku agar tetap awet anak-anak. Pada freezer, bilangan bulat digunakan menyatakan nilai suhunya. Bilangan bulat yang digunakan pada freezer hanya bilangan bulat negatif anak-anak. Bilangan bulat negatif menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Demikian beberapa dalam penerapan bilangan bulat pada alat-alat di sekitar kita. Saatnya kita mencoba anak-anak. Ya, mudah-mudahan anak bisa memahami, anak bisa menjawab pertanyaan ini. Pada malam hari suhu di Sembalun mencapai 8 derajat Celcius di atas 0.
suhu di sembalun. Ya, berarti berapa derajat? Jawabannya ya 8 derajat Celcius. Jadi pada malam hari di sembalun mencapai 8 derajat Celcius di atas 0. Berarti kalau di atas 0 anak-anak berarti nilainya positif. Yang kedua, pesawat tempur milik TNI AU Angkatan Udara terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ingat tadi, kalau di atas permukaan laut nilainya positif. Kalau di bawah baru nilainya negatif. Berarti jawaban yang benar anak-anak? Ya, bagus. 100 meter. Yang ketiga, pusat gempa di Kota Mataram terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Mataram adalah, ayo anak, coba dijawab. Di bawah permukaan air laut, berarti nilainya bagus, negatif 20. Yang keempat, penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah, ayo anak, di bawah permukaan air laut, berarti nilainya negatif. Bagus, berarti jawaban kita negatif 45. Baiklah anak-anak, demikian untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Pak Guru ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila pembelajaran ini bermakna, bermanfaat, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.